Beberapa jam setelahnya, tiba-tiba ada seorang pria nggak dikenal datang dari mana juga nggak tahu, tiba-tiba mengeluarkan pistol dan langsung menembak. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi tentunya sama aku Agnes yang akan mengajak kalian tentunya nih untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teror konspirasi. Kematian ya adalah sesuatu hal yang nggak mungkin diingini oleh manusia manapun, dan kita tuh nggak bisa tahu gitu loh, kita nggak bisa nolak juga, nggak bisa tahu kapan kematian itu akan datang kepada diri kita. Mungkin hari ini, besok, atau mungkin 2 tahun ke depan, kita tuh nggak bisa tahu sama sekali. Nah, pembahasan kali ini aku akan membahas mengenai beberapa video-video terakhir seseorang sebelum akhirnya dijemput ajalnya. Seperti biasa nih, sebelum aku lanjutin, aku ingetin ke kalian untuk apa? Untuk biasain klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Kasus pertama ini datang dari Indonesia sendiri, tepatnya di Denpasar, Bali. Nah, kasus ini dialami oleh seorang wanita cantik usianya 24 tahun dan berasal dari Subang, Jawa Barat. Dan wanitanya sendiri kita sebut inisialnya DFL. Nah, kalau misalnya kalian searching nih ya di Google ataupun di TikTok atau di medsos lainnya, ini merupakan salah satu kejadian di Indonesia yang cukup viral pada saat itu karena juga baru-baru terjadi. Ya intinya kalian cari aja tuh ya, itu kalian pasti nemu lah kasus tersebut. Jadi pada Sabtu 16 Januari 2021 lalu, nah si DFL ini memposting salah satu video di akun TikTok dirinya di tengah kayak berjoget ria sendirian, kayak having fun, senang, ceria, happy, kayak nggak ada hal-hal mencurigakan ataupun hal-hal yang kayak berbau kekerasan ataupun sedikit pun. Namun sayangnya, keceriaan ataupun kebahagiaan dari DFL sendiri itu hanya berlangsung beberapa jam. Karena ada seseorang yang melaporkan kepada pihak kepolisian bahwasannya ditemukannya DFL ini di dalam kamar, yakni di dalam kamar suatu homestay, tepatnya di lantai 2 yang ada di Denpasar, Bali. Dirinya ini ditemukan dalam posisi keadaan udah di lantai ya kan, bukan di kasur, di lantai dalam keadaan terlungkup dan tanpa menggunakan busana sama sekali. Dan lebih parahnya lagi adalah tubuhnya ini udah berlumuran darah banget. Lalu gercep layakan itu kan polisi menuju homestay tersebut. Lalu si DFL ini diperiksa ya kan, diotopsi, dan hasil otopsi dari RSUP Sanglah Denpasar mengatakan bahwasannya si DFL ini merupakan korban pembunuhan. Kenapa bisa dikatakan sebagai salah satu korban pembunuhan? Karena ditemukannya beberapa luka-luka lebam fisik di area sekitar tubuhnya si DFL ini, dan juga ada beberapa orang saksi yang diwawancari oleh pihak kepolisian serta beberapa rekaman CCTV. Setelah polisi melacak dan mencari siapa dalang di balik kematian DFL ini, akhirnya ditemukannya dalang pembunuhannya ini adalah Wahyu Dwi Setiawan yang merupakan teman kencan butanya si DFL ini. Nah, setelah 1 bulan ya kan, si Wahyu ini berusaha kayak menghilang, kayak kabur gitu ya kan dari jejak kepolisian. Akhirnya ditemukanlah si Wahyu ini di kampung halamannya, yakni di Jawa Timur pada tanggal 12 Februari 2021. Setelah diinterogasi, Wahyu menceritakan kronologinya di mana pada saat itu dirinya datang ke homestaynya si DFL ini, lalu langsung membekap si DFL dan menggorok leher DFL ini menggunakan kerambit yang emang dirinya ini sengaja bawa, udah disiapkan sebelumnya datang ke homestay tersebut. Nah, setelah menggorok dengan cara 2 kali gitu ya, kedua sayatan, akhirnya badannya DFL ini sudah diketahui lemas. Akhirnya langsung lah itu, setelah dibekap ya kan, langsung itu didorong gitu aja ke kasur, dan tubuh ataupun jasad dari DFL ini jatuh langsung terlungkup di lantai. Dan setelah dicek oleh si Wahyu ini udah dalam keadaan mati ataupun meninggal gitu ya kan, tak bernyawa, langsunglah gercep pada saat itu Wahyu ini mengambil handphone, uang 700.000 dan juga dompet, yakni berkas-berkas ataupun jati dirinya si DFL ini. Langsunglah si Wahyu ini kabur menggunakan sepeda motor.
Dan pada saat perjalanan kabur, Wahyu ini sempat-sempatnya berhenti ya kan di pinggir jalan yang ada sungainya gitu untuk membuang dompet dan juga beberapa identitas dari DFL ini ke sungai itu ya untuk kayak menghilangkan jejak ataupun menghilangkan bukti-bukti sebelum akhirnya Wahyu ini kabur ke Jember ke rumah mertuanya. Akhirnya atas tindakan kriminal tersebut si Wahyu ini dihukum 12 tahun penjara. Ya, kasus yang kedua datang dari Riley Goodrich dan juga Anthony Barahaj. Nah, si Riley dan juga Anthony ini, keduanya ini merupakan selebgram ataupun cukup famous ataupun cukup terkenal di TikTok atau medsos lainnya. Karena dari Riley sendiri ini, itu memiliki pengikut di TikTok itu sekitar 80,2 ribu. Sedangkan Anthony ini memiliki sekitar 1 juta followers. Lalu pada tanggal 27 Juli 2021 kemarin si Riley ataupun si ceweknya ini kayak ngupload di TikTok dirinya ya kayak membuat salah satu video yang kalau misalnya kita lihat itu video-video normal seperti video-video orang TikTok tren yang mengikuti tren pada umumnya. Jadi kayak gak ada hal-hal yang mencurigakan ataupun sejenisnya. Dan beberapa jam kemudian setelah si cewek ini ngupload TikTok dirinya ini, nah dirinya ini itu kayak ngedate gitu loh bersama Anthony ataupun si cowoknya ini itu di salah satu bioskop di Corona, California. Nah pada saat itu mereka ini menonton The Forever Park. Pada hari itu kencannya itu berjalan dengan lancar, jadi kayak mereka ini kayak having fun, senang-senang. Tapi beberapa jam setelahnya tiba-tiba ada seorang pria gak dikenal datang dari mana juga gak tahu, tiba-tiba mengeluarkan pistol dan langsung menembak si Riley dan juga si Anthony dan langsung tepat mengenai kepala keduanya. Pada saat itu si Riley ini atau si ceweknya ini itu tuh langsung meninggal di tempat, sedangkan si Anthony ini meninggal di rumah sakit setelah mendapat perawatan kurang lebih 6 hari. Setelah kejadian tersebut, sehari setelahnya polisi berhasil menangkap siapa pelakunya, yakni bernama Joseph Jimenez di rumahnya. Lalu polisi juga menemukan ada senjata tajam yang digunakan untuk membunuh si Riley dan juga si Anthony ini di rumahnya. Dan pada saat itu si pelaku ini itu tuh nggak mengelak atau menyangkal sama sekali apa yang dikatakan polisi dan mengatakan bahwasannya emang kayak diisi otaknya ini, di kepalanya ini kayak rame banget, kayak penuh banget, kayak memberitahukan, mengatakan bahwasannya dirinya ini harus membunuh si Riley dan juga si Anthony. Makanya si pelakunya ini menembaklah itu tanpa alasan, menembak si Riley dan juga si Anthony ini pas mengenai kepalanya kedua orang tersebut. Akhirnya Joseph ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan, percobaan pembunuhan, serta perampokan. Dan atas dugaan tersebut dirinya ini terancam hukuman penjara yang masih belum kayak ditetapkan gitu ya kan, masih berjalan proses hukumnya, serta terancam yakni 28,8 miliar. Yang terakhir datang dari Colson Elliot. Nah, remaja satu ini pada saat itu usianya 16 tahun. Ia merupakan remaja asal USA, Amerika Serikat. Pada saat itu si Colson ini masih duduk di bangku SMA yakni kelas 10 atau kelas 1 SMA, yakni di Boiling Spring High School, dan dirinya ini merupakan salah satu orang ataupun anak yang terlibat di suatu tim basket yang ada di sekolahnya, dan kayak dirinya ini udah dikenal oleh lingkungan sekitar, lingkungan rumah ya kan, baik teman-temannya ataupun keluarganya. Dirinya merupakan anak yang ceria, yang aktif, yang intinya kan nggak bisa diem sama sekali. Kemudian pada tanggal 23 April 2021 si Colson ini mengupload ataupun mengunggah videonya di TikTok, yakni untuk pertama kalinya atau bahkan untuk terakhir kalinya, karena emang kalau ini nggak pernah ngupload atau memposting video sama sekali di akun TikTok, jadi itu video pertama dan juga video terakhirnya. Nah kalau misalnya nih kita lihat videonya itu tuh ya kayak video TikTok pada umumnya lah ya, kayak nggak ada hal-hal yang nggak ada kepikiran kalau misalnya akan ada sesuatu hal yang terjadi mengenai dirinya. Kenapa bisa dikatakan sebagai video terakhirnya? Pasalnya 5 hari setelah dirinya memposting
di TikTok tersebut, yakni tepat pada tanggal 28 April 2021, Carlson ini mengalami kecelakaan yang cukup hebat, yakni di Drayton Road, Spartanburg. Pada saat itu pihak polisi mengatakan bahwasannya si Carlson ini menabrak salah satu SUV di mana dirinya ini menabrak dari arah barat dan berusaha membanting setir ke arah kanan. Namun sayangnya mobilnya ini malah jatuh ke tanggul dan kemudian mobilnya ini terbalik dan jatuh ke dalam sungai. Setelah jatuh ke dalam sungai, Carlson ini terjebak di dalam mobilnya ini di dalam sungai dan berusaha langsung dievakuasi karena Carlson ini udah kayak cukup parah gitu ya kan lukanya, berusaha ditangani, udah menuju rumah sakit, berusaha ditangani oleh pihak medis, namun sayangnya nyawanya tidak bisa tertolong karena udah lukanya ini amat parah, udah emang nggak bisa ditolongin sama sekali. Oke teman-teman, itu tadi merupakan beberapa video-video terakhir seseorang sebelum ajalnya dijemput. Gimana nih menurut kalian ya kan? Kayak kok bisa gitu kan, nggak bisa terlintas atau terpikir gitu kan, kalau misalnya setelah ngupload nih, setelah membuat video yang harusnya dirinya ataupun mereka ini menjalankan aktivitas atau menjalankan kehidupan selanjutnya, malah ajalnya dijemput. Ya emang sih ya kan, kematian, sekali lagi kematian itu nggak bisa kita tahu kapan kematian itu akan terjadi. Dan menurut kalian, apakah kalian tertarik dengan video pembahasan aku tadi? Dan jika kalian tertarik, jangan lupa untuk klik tombol like dan untuk komen di bawah untuk video-video atau pembahasan topik apa lagi yang akan aku bahas selanjutnya. Bye-bye!